Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnikal Purba dengan NIM 1352405. Saya berasal dari kelompok 6, dan pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Analisis User Interface dan User Experience aplikasi Shopee dengan desain interaksi. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Shopee merupakan platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara yang terus berinovasi dalam pengembangan desain UI/UX untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Kompleksitas layanan Shopee masih menjadi tantangan dalam menciptakan antarmuka yang konsisten dan mudah diakses oleh semua kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan desain UI/UX Shopee berdasarkan aspek visual, interaksi, aksesibilitas, serta kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, guna memberikan rekomendasi yang mendukung peningkatan pengalaman pengguna dan daya saing aplikasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada apa saja permasalahan pengguna ketika menggunakan aplikasi Shopee. Bagaimana preferensi desain yang diinginkan oleh pengguna terhadap aplikasi Shopee? Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah metode pengambilan data. Metode yang pertama adalah wawancara. Wawancara dilakukan terhadap 5 pengguna Shopee dengan pertanyaan terbuka dan tertutup untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka secara mendalam. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan tertutup, yang terdiri dari 3 pertanyaan. Berapa lama Anda menggunakan aplikasi Shopee dalam sehari? Apakah Anda pernah mengalami kesulitan menemukan fitur tertentu di aplikasi Shopee? Apakah Anda lebih suka menggunakan aplikasi Shopee daripada aplikasi e-commerce yang lain? Kemudian, pertanyaan kedua adalah pertanyaan terbuka, yang terdiri dari 3 pertanyaan, yaitu, apa alasan utama Anda menggunakan aplikasi ini? Bagaimana kesan pertama Anda saat pertama kali menggunakan aplikasi Shopee? Menurut Anda, aspek atau fitur apa yang perlu ditambahkan pada aplikasi Shopee? Metode pengambilan data yang kedua adalah survei. Survei dilakukan melalui kuesioner online lewat Google Form yang ditargetkan kepada minimal 30 responden. Kami menggunakan skala 1-5 untuk mengukur frekuensi penggunaan, kemudahan, dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi Shopee. Berikut adalah beberapa pernyataan yang terdapat dalam kuesioner online kami. Saya sering menggunakan aplikasi Shopee. Sangat mudah untuk menemukan barang yang ingin saya beli di Shopee. Fitur-fitur di Shopee mudah untuk digunakan. Pembayaran di Shopee mudah untuk dilakukan. Proses pencarian produk berlangsung dengan cepat di Shopee. Menu-menu yang ada di Shopee mudah untuk dipahami. Informasi tentang harga, deskripsi, dan ulasan dari produk yang dijual dapat dengan mudah ditemukan. Navigasi di Shopee mudah untuk dilakukan. Pembelian barang melalui Shopee aman dan nyaman. Shopee mempermudah proses belanja saya. Saya merasa puas dengan aplikasi Shopee. Kemudian, metode pengumpulan data yang ketiga adalah observasi. Proses observasi dilakukan dengan mengamati langsung interaksi pengguna dengan aplikasi Shopee dalam menyelesaikan beberapa tugas seperti mencari produk, membeli barang, dan menggunakan fitur Shopee Food. Instruksi yang kami berikan kepada beberapa pengguna Shopee adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membeli barang yang dibutuhkan pengguna. Kemudian yang kedua, bagaimana mencari produk terbaru Shopee. Kemudian yang ketiga, bagaimana memesan makanan pada Shopee Food. Bagian selanjutnya adalah waktu dan sampel penelitian. Waktu penelitian kami dilakukan dari tanggal 8 Juni 2025 sampai 16 Juni tahun 2025. Target penelitian kami adalah responden yang sering menggunakan Shopee, responden yang pernah mengalami permasalahan menggunakan aplikasi Shopee, responden pengguna yang awam teknologi, dan pengguna yang mahir untuk diversifikasi. Bagian selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama adalah hasil wawancara. Hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan bahwa 60% responden merasa puas dengan fitur-fitur Shopee
dan semua responden menyatakan pernah mengalami kesulitan selama menggunakan aplikasi Shopee. Selain itu, 20% responden lebih menyukai aplikasi e-commerce lain yang dinilai memiliki UI UX lebih baik dari Shopee. Sebagian besar pengguna juga menyampaikan keinginan untuk peningkatan pada tampilan antarmuka dan mesin pencarian aplikasi Shopee. Temuan ini sesuai dengan teori usability yang menyatakan bahwa kegunaan sistem tergantung pada efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Sakawali 2024 halaman 6. Ketika pengguna merasa kesulitan dalam penggunaan fitur tertentu atau tidak puas dengan desain termuka, maka usability aplikasi Shopee dianggap masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pengguna puas, masih terdapat aspek UI UX Shopee yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Kedua adalah hasil survei. Yang pertama adalah frekuensi penggunaan aplikasi Shopee. Dapat dilihat dari pie chart pada layar bahwa sebagian besar responden sering menggunakan aplikasi Shopee. Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepuasan responden terhadap aplikasi Shopee adalah 37,74 dari skor 50. Hal ini menandakan tingkat kepuasan cukup tinggi. Selain itu, nilai korelasi Spearman sebesar 0,99 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara frekuensi penggunaan dan kepuasan serta kemudahan dalam menggunakan aplikasi Shopee. Hasil ini sejalan dengan teori user experience yang menyatakan bahwa UX yang baik memungkinkan pengguna mencapai tujuannya dengan mudah, efisien, dan menyenangkan. Sakawali 2024 halaman 6. Shopee dinilai telah berhasil menghadirkan antarmuka dan fitur yang memenuhi kebutuhan penggunanya secara umum. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin sering aplikasi digunakan, semakin tinggi pula persepsi positif terhadap kemudahan dan kenyamanan penggunanya, yang berarti kualitas UI Shopee cenderung baik. Yang ketiga adalah hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi, seluruh responden berhasil menggunakan fitur dasar seperti pencarian produk, pemesanan, dan pembayaran dengan mudah dan lancar. Namun, 40% responden tidak memahami cara memanfaatkan voucher promo dan presentasi yang sama belum mengetahui keberadaan fitur Shopee Food, meskipun mereka dapat memahami penggunaannya secara intuitif. Temuan ini mendukung prinsip recognition rather than recall dalam heuristic evaluation, yang menyatakan bahwa sistem yang baik seharusnya menyajikan informasi dan fitur secara jelas agar tidak membebani ingatan pengguna. Sakawali 2024 halaman 7. Shopee berhasil menyediakan sistem navigasi intuitif, tetapi kurang optimal dalam menampilkan fitur tertentu seperti voucher promo dan Shopee Food. Oleh karena itu, hasil observasi ini menunjukkan bahwa meskipun aspek usability dan UX dasar Shopee telah terpenuhi, perlu adanya peningkatan pada aspek pengenalan fitur dan edukasi pengguna untuk memaksimalkan pengalaman berbelanja. Selanjutnya adalah bagian rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara, survei, dan observasi, kelompok kami melakukan beberapa perubahan pada tampilan aplikasi Shopee. Yang pertama, kelompok kami melakukan perubahan pada homepage aplikasi Shopee agar semakin mudah dilihat oleh user. Yang kedua, kelompok kami juga menambahkan fitur tambahkan foto pada pencarian aplikasi Shopee. Yang ketiga, kelompok kami menambahkan fitur visualisasi 3D untuk memvisualisasikan produk yang ingin dibeli dalam bentuk 3D, sehingga user semakin tahu spesifikasi dan wujud dari produk yang akhirnya meningkatkan kepuasan user dengan produk yang ingin dibeli. Selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan penelitian yang kami lakukan, kelompok kami dapat mengambil 3 kesimpulan, yaitu
Mayoritas pengguna merasakan pengalaman UX yang positif saat menggunakan Shopee karena navigasi mudah, tampilan ramah pengguna, dan fitur transaksi yang efisien. Namun, beberapa pengguna merasa terganggu dengan fitur yang berlebihan, pencarian produk yang kurang akurat, dan iklan pop-up yang tidak relevan. Pengguna menginginkan antarmuka yang lebih sederhana dan fokus, agar proses berbelanja menjadi lebih nyaman dan efisien. Demikian hasil penelitian dari kelompok kami. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.